Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NPM 24101080. Saya dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Pembentukan Undang-Undang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Syafriyadi, SH.MH. Di sini saya mengambil materi yang berjudul Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Sistem hukum. Secara umum, sistem hukum ini berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, yang artinya keseluruhan yang tersusun dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem hukum ini memiliki teori yang terkenal secara sistem, yaitu teori yang lahir dari pemikiran Lawrence M. Friedman. Dan teori Friedman ini memiliki 3 komponen dari sistem, yaitu yang pertama terdapat legal struktur, yaitu struktur lembaga-lembaga penegak hukum yang terdiri dari peradilan, seperti hakim, panitera, dan lain-lain. Lalu yang kedua dari kejaksaan, yang ketiga kepolisian, dan yang keempat yaitu advokat. Lalu teori yang ketiga yaitu ada legal substance. Legal substance ini berisi norma-norma, aturan atau kaidah hukum yang berwujud undang-undang dan peraturan tertulis lain termasuk putusan hakim. Legal substance ini bersifat umum, mengikat, mengatur perilaku, serta memberikan sanksi. Lalu yang ketiga yaitu ada legal culture, budaya hukum seperti ketaatan dan kesadaran terhadap hukum dan perilaku terhadap hukum. Lalu sistem hukum ini memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu sistem hukum memiliki asas dan prinsip yang menjadi dasar pembentukan hukum. Asasnya itu yaitu seperti asas keadilan dan asas kepastian. Lalu yang kedua yaitu terdiri dari unsur yang saling berkaitan yang berfungsi secara sistematis. Lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu mengatur perilaku individu dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Lalu sistem hukum ini memiliki mekanisme sanksi, aturan pemberian sanksi. Dan peraturan perundang-undangan itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan bersifat menghukum, operasional, yang harus disertai dengan sanksi seperti penjara, denda, dan administratif. Lalu peraturan ini bersifat menuntun, yang dimana menuntun masyarakat untuk patuh terhadap undang-undang. Lalu yang ketiga, peraturan perundang-undangan itu bersifat mengedukasi. Mengedukasi yaitu untuk memberitahu masyarakat bahwa peraturan itu dapat menciptakan ketertiban dan keselamatan bagi seluruh warga negara. Lalu sistem hukum ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama terdapat common law tradition atau tradisi hukum Anglo-Saxon. Sistem ini memberikan wewenang lebih luas kepada hakim yang menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum. Dan sistem hukum Anglo-Saxon ini berlaku di negara Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan jurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Lalu yang kedua yaitu ada sistem hukum civil law tradition atau tradisi hukum kontinental. Sistem hukum ini yang dipakai di Indonesia. Civil law ini bersumber dari hukum Romawi yang berasal dari karya Justinus, yakni Corpus Juris Civilis. Sistem hukum civil law ini berlaku di negara-negara Eropa daratan seperti Belanda dan negara-negara bekas jajahan Inggris, yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Lalu yang ketiga yaitu ada living law atau kebiasaan. Sistem hukum ini lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Sistem hukum ini tidak dapat dilepaskan dari masyarakat karena dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Living law ini didefinisikan sebagai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Living law ini bersifat tidak tertulis dan tertanam dalam norma, adat istiadat, dan kebiasaan di dalam masyarakat. Lalu sistem hukum yang keempat yaitu ada the Muslim legal tradition atau tradisi hukum menurut ajaran agama Islam. Sistem hukum ini, dasar hukum pelaksanaannya itu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis.
Sistem hukum ini statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen. Sistem hukum dari hukum Islam ini berlaku di negara-negara Islam seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat disebut juga sebagai norma hukum yang mengikat, yaitu seperti pasal-pasal yang ada di dalamnya. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan ini memiliki berbagai fungsi penting, yaitu yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang kedua, mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menjadi dasar bertindak bagi pemerintah. Yang keempat, melindungi hak dan kewajiban warga negara. Tanpa peraturan yang jelas, penyelenggaraan negara bisa berjalan tidak tertib dan rawan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai asas. Yang pertama yaitu terdapat asas pengayoman, yang kedua asas kemanusiaan, yang ketiga asas kebangsaan, yang keempat asas kekeluargaan, yang kelima terdapat asas kenusantaraan, lalu asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Lalu dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan itu memiliki tingkatan atau yang disebut hierarki, yang artinya peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terdapat 7 jenis perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu terdapat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu TAP MPR. Yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah. Yang kelima yaitu Peraturan Presiden. Yang keenam Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan ini juga memiliki perbedaan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu dibedakan menjadi yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden menurut pasal 20 Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Lalu perbedaan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan ini memiliki prinsip dalam pembentukannya. Nah, dalam teknik pembentukan undang-undang terdapat asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar peraturan-peraturan tersebut tidak menimbulkan multitafsir dan benar-benar bisa diterapkan. Prinsip yang pertama yaitu terdapat kejelasan tujuan, yang artinya sejak awal sudah ditentukan masalah apa yang ingin diselesaikan dan hasil bagaimana yang ingin dicapai melalui pembentukan peraturan tersebut. Dan tanpa tujuan yang jelas, suatu peraturan itu berpotensi tidak efektif, tumpang tindih, atau bahkan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya di masyarakat. Lalu prinsip yang kedua yaitu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Prinsip ini sangat penting agar peraturan itu memiliki legalitas dan kekuatan hukum mengikat. Nah, jika suatu peraturan itu dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum. Lalu prinsip yang ketiga yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, materi yang diatur dalam suatu peraturan harus sesuai dengan jenis dan tingkat atau hierarki dalam peraturan tersebut. Prinsip ini sendiri bertujuan untuk menjaga ketertiban sistem hukum dan mencegah konflik antar peraturan. Lalu yang keempat yaitu dapat dilaksanakan, yang dimana peraturan perundang-undangan itu harus bersifat realistis dan dapat diterapkan dalam praktik.
Artinya, peraturan tersebut itu harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta ketersediaan sumber daya dan aparat pelaksana. Peraturan yang baik itu bukan hanya ideal secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata di dalam lingkungan masyarakat. Lalu prinsip yang kelima yaitu kejelasan rumusan. Nah, setiap norma dalam peraturan perundang-undangan itu harus dirumuskan dengan bahasa hukum yang sangat jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Prinsip yang keenam yaitu keterbukaan tahapan pembentukan undang-undang. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus dilakukan dan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan, masyarakat itu harus diberi kesempatan untuk memberi masukan, kritik, dan saran. Yang dimana prinsip keterbukaan ini bertujuan agar peraturan yang dihasilkan itu lebih partisipatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya, secara umum, peraturan perundang-undangan ini memiliki beberapa tahapan dalam pembentukannya. Yang pertama yaitu perencanaan, seperti program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua yaitu penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Yang ketiga yaitu pembahasan oleh DPR dan Presiden. Dan yang keempat yaitu ada tahap pengesahan dan penetapan. Lalu yang tahapan terakhir yaitu pengundangan. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai materi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui video ini saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu dibutuhkannya kritik dan saran yang membangun ke depannya. Sekian terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.